intimidasi dari keluarga lurah sampai-sampai ya akang atau konten kreator itu ditelepon tuh sama Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita pengen tahu sih berapa sih dana desa yang didapat oleh Desa Pangalih, Cisewu, Kabupaten Garut. Oke. Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cikaruncang. Dengan ini saya sampaikan informasi penerimaan dan pengeluaran keuangan kas warga Kampung Cikaruncang terhitung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025 per pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Total realisasi penerimaan sebesar Rp4.464.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar dulurku semua dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini kalian senantiasa diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan juga kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Selamat datang di channel YouTube KDM News Podcast, sebuah channel yang senantiasa setia untuk mereaksi isu-isu ataupun berita terkait Kang Deddy Mulyadi. Dan hari ini kita akan mereaksi tentang sebuah desa yang tiba-tiba viral gitu ya di Garut, oke? Nah, seperti apa videonya, yuk kita saksikan bersama. Let's check it out. Hayang tenar, dengan jago di media sosial. Hayang kumaha. Nah, jadi lur, potongan video tadi itu pasti seliweran gitu ya, di beranda dulur semua, oke? Pasti kan? Nah, yang belum tahu, ini adalah sebuah kejadian gitu yang terjadi di sebuah desa di Garut. Oke? Nah, kejadian tadi itu dipicu oleh unggahan gitu ya, seorang netizen yang kebetulan memang warga situ memposting jalan yang rusak. Nah, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Tuh, tinggali. Tuh, lihat. Percuma. Percuma. Diayakeun dana desa oge. Diadain dana desa juga. Hari jalan sama model kieu mah tinggali. Kalau jalannya model kayak gini, Tadi coba dipasangkeun dana desa teh henteu tinggali. nggak dipakai dana Jalan desanya. di kaki kieu. Jalan Batu jadi kayak ngajaran gini. tuh. Batu jadi pada nongol. Nah, itu artinya kurang lebih gitu lur ya. Nah, itu yang mengintimidasi adalah keluarga kepala desa. Pertanyaannya adalah, nah naonan saya teh, hah? Kalau memang nggak salah, ngapain sewot? Oke? Clear ya, ini nggak boleh nih yang kayak gini terjadi gitu. Kalau memang ada kenyataannya seperti itu, orang juga kan melihat. Netizen sekarang tuh udah pada cerdas gitu loh. Mereka akan mendukung sesuatu kebenaran, oke? Aduh, masih ayam yang model koskianya. Ini oknum ya lur ya. Tidak semua kepala desa itu seperti ini. Ya, tentu saja banyak juga kepala desa itu yang memiliki effort yang lebih gitu. Nah, bahkan kadang-kadang nih dana desa yang sudah diserap itu masih kurang. Mereka nggak segan-segan menggunakan uang pribadi, meren. Tapi ya walau alam ya gitu pun tetap harus diadakan audit. Nah, makanya ini memicu sebuah kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi. Nanti kita lihat videonya seperti apa kebijakannya. Oke lur? Nah, kita lanjut lagi. Kemudian dari sini Kang Deddy itu memanggil gitu keluarganya, ya kan, termasuk kepala desanya. Masukkan ke dalam video Kang Deddy Mulyadi dan ketahuan lah berapa anggaran yang diterima oleh mereka di tahun 2025. Sebesar apa anggarannya? Yuk kita saksikan bersama. Tahun 2025 berapa anggaran desa? Sudah 1M. 1M. Dari sini sok jelasin. Ini Gede. Sekdes. Berapa anggaran desa? Dana desa 1,11 juta. 1 miliar 11 juta. 11 juta. Jadi 1 miliar 11 juta. Bersumber dari mana itu? APBN yang disebut dengan dana Uang desa. pajak berarti Oke. warga Dari berarti dana benar desa wajib nanya. itu, PBN kan, katanya. sumber pendapatan desa dari mana saja? PAD mah justru Pak teraya Pak. Ya, artinya pendapatan asli desa tidak Pendapatan ada. asli desa. Nol. 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 Oke. Bantuan keuangan desa dari kabupaten berapa? Nggak ada nol Pak. Hah? Nol saya kabupaten.
ADD. Oh, bantuan ya. keuangan desa kabupaten di Iya. dalamnya adalah ADD. ADD. ADD berapa? ADD 534. Untuk desa Untuk desa. 534. Oke, berarti 1 miliar 1 miliar 11 juta ditambah 534, ya kan? 1,5 M. Jadi 1 miliar 1 miliar 500 juta. 545 juta. Oke. Berarti dari provinsi berapa? 1 miliar. Provinsi 130 ditambah 130 Berarti ber 1,6 miliar. 1 1 miliar, miliar 675 juta. 5 juta. 75 juta. Itu anggarannya. Ya. Oke. Oh gede atuh 1,5 M. Edun desa. Ini desa apa sih Lur, coba? Yang tahu silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, di sini kita akan membreakdown. Ini berarti ya dari video barusan kita tahu anggaran di desa tersebut itu sebesar 1 miliar 675 juta rupiah setahun. Oke? Gede. Dibagi 12 berarti per bulannya ya ini ada dana sebesar 139 juta 583 ribu sekian. Gede dong. Ya kan, nah wajar sebenarnya kalau ada warga yang mempertanyakan kenapa dengan dana sebesar ini jalannya goreng keneh gitu Pak. Halo. Ya bener nggak Lur? Karena gede gitu loh. Nah ternyata selain dari dana desa ada juga apa tadi tuh dari kabupaten, terus kemudian ada dari provinsi juga, dapatnya gede 1 miliar 675 juta rupiah. Tapi kondisi jalannya seperti itu, ya wajar kalau ada warga yang mempertanyakan. Terus telur, kurang jadi sewot. Justru kalau marah seperti itu, ya kan, ini tanda tanya besar nih. Jangan-jangan, ya. Tapi kita nggak bisa berspekulasi gitu ya. Ini harus tetap diaudit. Karena apa? Kalau memang dana yang masuk dipakai untuk kesesuaian gitu ya, seperti yang banyaklah gitu kegiatan-kegiatan yang mengambil dari anggaran dana desa, ya itu nggak jadi masalah dan memang ada buktinya dan bisa dibuktikan. Nah itu yang terpenting. Kalau memang ini dibuat untuk membangun sebuah tempat, tempatnya ada dan kemudian kualitasnya dengan RAB-nya itu clear, klop, klik, checklist gitu ya kan. Nah tapi kalau misalnya enggak, takutnya gini loh, misalnya di RAB-nya itu anggarannya 100 juta gitu, tapi pas dicek ternyata kualitasnya cuma sekitar 20 atau 25 juta. Nah ini kan sering sekali terjadi ya. Ya Lur ya, bener nggak? Jadi memang ya kalau kita bicara transparansi itu harus dimulai dari titik yang paling rendah gitu ya kan. Dalam hal ini adalah desa. Bahkan nanti di belakang kita akan memperlihatkan sebuah kampung yang mereka ini mentransparansikan anggaran mereka. Oke, jadi jangan kemana-mana, tonton ini sampai selesai. Next kita lanjut. Nah kemudian di sini tuh Kang Deddy Mulyadi ngobrol lah gitu ya. Tapi kan tau lah ya kan gaya khasnya Kang Deddy Mulyadi. Beliau tuh ngobrol-ngobrol, nanya-nanya, tapi sambil ya melihat situasi. Oke, seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Jadilah kepala desa tahun berapa terpilih? 2019, lantik 2020. Berarti sekarang 5 tahun. 5 tahun. Berarti setahun lagi. Tahun 2027 habis, Pak. 8 tahun. Oh, 8 tahun. Oh, 8 tahun ini undang-undang baru. Ya. 8 tahun. Tapi jangan jadi pemarah kalau jadi kepala desa. Ayo urang mah rega tenan. 1.675 Jadi juta. memaafkan secara rea oge ka masyarakat oge. Biasa pemimpin Tapi itu dikritik. kan gitu, Pak, abdi oge. Dikali Mendak ayeuna apa 8 ka tahun. warga-warga abdi kitu nya. Urusan 13 sapang kali. miliar. Berhenti keluarga Kok abdi. rata-rata segitu? Minta maaf lah yang sebesar-besarnya Ke siapa? kejadian ya kali ke atas nama Jang Holis. Minta Yang maaf, kemarin coba. kejadian di TikTok gitu Pak. Oh. Nah, itu minta maaf. Oh, Keluarga. atas pembuliannya. Atas pembuliannya. Yang holiknya lapor polisi nggak? Enggak. Oh, sampai sekarang nggak lapor polisi. Kawin teh nu Jadi yang ngambek teh siapa aja, Akang? Iya. Kemarin sudah ngejelasin. Oh. Ece teh menantunya. Menantu abdi. Kenapa menantunya ikut marah segala? Ya terpancing emosi. Emang siapa yang mancing? Yang holis. Kan nggak ada yang mancing, jalan rusak kenapa mancing? Enggak, bukan Mancing mah di kolam itu. Maksudnya Pak, emang sanes tina masalah kritik jalan. Bukan sanes. masalah kritik Masalahnya jalan, Jalan, Anjena, tapi tuduhan. Bapak korupsi. Tuduhan Bapak jadi katanya tidak terima mertuanya bukan korupsi, persoalan jalan, biasanya. Bukan, tapi Pak. dituding korupsi. Ya, masalah Emang jalan tidak Pak. korupsi bapaknya? Bukan. Nah, alhamdulillah Pak. Pertanyaan Ya juga jawab. Batman. Emang bapak tidak Ya, korupsi? Ari abdi teh korupsi apa di mana mun abdi oge da piraku abdi
Kieu Pak Abdi Rapi. sebagai kepala desa bertanggung jawab penuh ka daerah Lumur Abdi gitu ya. Kelahiran Abdi gitu eta Jadi Ece yakin tidak korupsi ini mertuanya. Ditanya lagi tuh. Kenapa sama mertuanya sayang banget? Karena bapak kita sayang ke Abi. ada bisa buang Saya tahu Pak, kepala desa itu ada dua. Ya. Ada kepala desa yang koruptif ada, oknum ya. Ada kepala desa yang jujur membangun juga ada. Ya. Kadang kepala desa tuh ujung tombak tapi jadi ujung tombok. Kadang. Kadang-kadang tuh Abdi Tapi arah ya teh arah makeun we ka kades teuing kunaon. dapat jabatan politik teh. Ya sudah kita luruskan. Terus ada nu ngambek kamari. Nah, iya saha sebagai apa? Raya Abdi. Oh, kunaon ngambek kamu? Oh, eta nu tadi nunjuk-nunjuknya nu make topi lah. Iwatan dibayar sabaraha ku Pak Ugay. Oh. Jadi ngambek, ulah baperan. Ya aban politik. Saya nama Panten Pak. Mun arek baperan mah gubernur atuh. Mohon Panten. Urun. Ka Bapak aing gitu ka karek Abdi ka dieu teh. Ngeunaheun. Alhamdulillah. Bersih sempurna. Tertata. Tertata. Rapi. Selain menang desa, menang gubernur. Nah, coba Lur ya kan, perhatikan video yang barusan itu. Menurut dulur semua nih ya, kita berandai-andai aja ya kan. Dari kondisi jalannya, terus kemudian dari melihat mereka inilah ya kan, keluarga mereka yang sangat kompak ini, kira-kira dana sebesar itu dengan kondisi jalan yang tadi di-spill gitu ya sama Kang Holis gitu ya. Ternyata namanya Kang Holis. Apakah ya ini kita main berandai-andai aja, jadi tidak ada unsur tendensi ataupun menuduh gitu ya. Apakah ada unsur korupsi kira-kira? Kira-kira gitu ya. Cuman berandai-andai saja. Akan tetapi untuk hasil pastinya kita akan menunggu karena ini sedang dilakukan audit. Dan yang terpenting adalah atas kejadian ini nih, maka Kang Deddy Mulyadi mengeluarkan sebuah kebijakan ataupun surat edaran yang mewajibkan atau mengharuskan dari pihak desa gitu sampai kecamatan sampai ke kabupaten itu untuk membuka data tentang transparansi masalah anggaran. Keren banget. Ini adalah sebuah terobosan yang mungkin di Indonesia baru ini, ya kan? Karena gini loh, kalau tadi kita dengar sendiri ya bahwasanya sumber dana itu kan dari APBN, ya. APBN itu banyak diambil dari pajak. Oke, nah ketika ini tidak transparan, bisa jadi ya kemungkinan besar banyak terjadi penyelewengan dan juga bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Anggaran desa ini gitu ya dibuka oleh netizen gitu kan, dan di situ juga banyak kejanggalan-kejanggalan juga seperti masalah bansos yang angkanya tidak sesuai gitu kan, maksudnya angkanya gede tapi dibagikan hanya beberapa kakak. Terus kemudian masalah BUMDes gitu kan. Nah BUMDes itu tadi kan kita dengar sendiri sekdesnya ngomong katanya ya desa itu nggak ada pemasukan. Akan tetapi yang disepil itu itu ada gitu untuk modal BUMDes. Sumber pendapatan desa dari mana saja? ada mah justru Pak saya Pak. Ya, artinya pendapatan asli desa tidak ada. Tidak ada. Nol. Oke. Intimidasi dari keluarga lurah sampai ya akang atau konten kreator itu ditelepon tuh sama Kang Deddy Mulyadi. Nah, kita pengen tahu sih berapa sih dana desa yang didapat oleh Desa Pangalih Cisewu Kabupaten Garut. Oke, tahun 2022 anggarannya adalah 940 juta. Oke, status desa berkembang. Oke, yang pertama adalah terselenggaranya operasional pos kesehatan desa. Oke, ini dana 4 juta. Ini ada biaya pembelian ambulan. Oke, ini totalnya 210 juta. Ini ada gedung bangunan posyandu. Ini ada 50 juta. Oke, ini pembelian sarana prasarana gorong-gorong. Oke, ini 20 juta. Ini ada rehabilitas peningkatan pasar desa atau kios milik desa 40 juta. Ini ada pembangunan lumbung desa ada 188 juta. Ini ada jumlah peserta peningkatan kapasitas perangkat desa. Ini mungkin pelatihan ya, ini 35 juta. Ini jumlah kejadian keadaan darurat, ini 14 juta. Dan ini ada bantuan langsung tunai.
Wah, totalnya 378 juta, coy. Mantep banget ini. Yang menerima adalah 105 kakak. Oke, ini tahun 2022. Tahun 2023. Tahun 2023 totalnya 979 juta. Oke, untuk digunakan untuk apa lagi? Ini ada pembangunan saluran irigasi 20 juta. Jumlah peserta pelatihan, BIMTEK nih 50 orang ya. Ini 20 juta. Ini ada pembangunan lumbung desa 50 juta. Ini ada jumlah alat produksi dan pengolahan pertanian, ini 105 juta. Ini ada penyertaan modal, badan usaha milik desa 70 juta. Wah, ini nih Bang nih ada pembangunan jalan usaha tani ini, ada pembangunan nih, ini 20 juta. Nah, ini ada bantuan langsung tunai BLT desa 100 juta. Nah, ini ada biaya koordinasi pemerintah desa. Ini 29 juta. Ya kan? Nah, kalau dulur pengen nonton, silahkan tonton di sini. Ya, di channel ini dulur bisa nonton di sana. Nah, terus kemudian seperti apa kebijakan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi setelah ada kejadian ini? Oke? Nah, kita saksikan videonya bersama, Lur. Seluruh warga Jabar yang kami cintai, disampaikan bahwa pada hari ini pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan surat edaran yang ditujukan untuk para bupati, wali kota, para camat, para kepala desa, dan kepala kelurahan di seluruh Provinsi Jawa Barat. Isi surat edaran itu adalah anggaran belanja pemerintah di semua tingkatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten kota, kelurahan, dan desa, untuk diumumkan melalui jaringan media sosial, baik YouTube, Facebook maupun Instagram, TikTok, serta perangkat media sosial lainnya agar diketahui publik secara terbuka. Dalam setiap bulan, kita wajib untuk menyampaikan capaian kinerja pekerjaan yang dilakukan, sehingga publik bisa menilai kinerja dan merasakan apa yang kita lakukan dalam setiap waktu. Kita harus memahami sepenuhnya bahwa uang yang kita kelola adalah uang yang bersumber dari pajak rakyat di semua tingkatan, baik masyarakat biasa, para pekerja atau buruh, karyawan, pegawai negeri, TNI, Polri, maupun para pengusaha, dari mulai pengusaha UMKM sampai pengusaha besar. Untuk itu, tidak ada jalan bagi kita untuk mewujudkan tujuan pembangunan agar terwujud pembangunan yang berkeadilan, pembangunan yang terbuka, pembangunan yang transparan dan akuntabel adalah dengan cara membangun menggunakan jaringan media sosial sebagai sarana untuk menjelaskan berbagai kebijakan yang diambil. Semoga jalan ini menjadi jalan terang mewujudkan Jawa Barat istimewa. Amin. Nah, keren ya Lur ya. Nah, jujur aja kami pribadi juga sangat mendukung surat edaran dikeluarkan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena gini, kalau ini sudah dibuka di sosial media, maka kan masyarakat di desa tersebut itu bisa ngecek. Oke, misalnya ini untuk dana sekian untuk membangun jalan lingkungan gitu. Nah, jalan lingkungan mana? Jalan lingkungan ini sepanjang ini. Nah, itu bisa dicek oleh warga sendiri. Gitu kan. Nah, ketika dicek memang betul dibangun dan kualitasnya kira-kira memungkinkan ataupun memadai ataupun sesuai dengan anggaran yang sudah dikeluarkan. Nah, berarti kan checklist. Gitu loh. Ini juga penting loh. Kita nggak bisa memandang gini ya. Kita nggak bisa memandang sepele hal ini, ya. Dan termasuk sebagai kepala desa, anggap ini sebuah hal yang positif. Kenapa? Ya karena gini Lur, kalau kita sudah terbukti kita memang adalah benar bekerjanya gitu kan, anggaran yang kita serap itu sesuai dengan fakta yang di lapangan, maka ketika nanti mencalonkan lagi, ada kemungkinan masyarakat sudah percaya gitu loh. Karena wah lurah ini mah bener nih gitu kan, kerjaannya bener nih, anggarannya jelas, kemudian apa yang disebutkan ataupun apa yang dilaporkan di media sosial ya kan kepada masyarakat itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Sehingga menurut kami kemungkinan besar ketika beliau ini ya, kepala desa yang jujur ini, itu mencalonkan lagi maka akan terpilih kembali. Leres tuh. Begitupun sebaliknya, kalau ada kepala desa yang ceroboh gitu kan ya kan, dalam tanda kutip, misalnya tidak menyesuaikan apa yang diserap dengan apa yang dilakukan dan tidak sesuai dan dicek oleh masyarakat, ya mungkin walaupun masyarakat tebucat gitu kan nggak ngomong, ya ketika dia mencalonkan lagi kemungkinan besar untuk menang sangat kecil. Ya kecuali ada something, entah money politik
Gitu lur. Nah, di sini ya kan setelah kejadian ini, selain Kang Deddy Mulyadi itu mengambil sebuah kebijakan dalam bentuk surat edaran, Kang Deddy Mulyadi juga mengapresiasi Kang Holis, orang yang sudah melaporkan jalan yang rusak tadi lur. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Ya, ini dengan yang lagi terkenal. Kemarin yang berani memposting jalan butut di Garut. Sekarang sudah berkunjung ke Lemur Pakuan untuk semakin semangat karena satu, audit desanya akan segera dilakukan. Yang kedua, pembangunan jalan desa yang tersisa yang belum dibangun akan dikoordinasikan Pemprov Jabar dengan desanya. Yang ketiga, jalan provinsi juga akan segera dibangun. Jalan kabupaten ada Silpa di Pemda Kabupaten Garut untuk segera dialokasikan untuk jalan kabupaten di wilayah Cisewu. Dan selanjutnya dagang ndoknya harus lancar. Betul tidak Kang? Betul dong. Dan yang berikutnya, program berikutnya adalah penghijauan di wilayah naon Garut dulu teh. Wilayah Tibu Genteng. Wilayah Tiwu Genteng. Semoga Sebagai naon apa? Bapak nanti menjadi manor. Siap. Untuk manor ya, gaskeun ya. Dan sekarang sudah terkenal katanya karena media sosialnya sudah jalan. Pokoknya mantap lah. Jangan lupa nanti mulai bulan April dagang nog jalannya sudah rapi. Tidak gejelegan lagi. Amin. Ya, oke. Siap. Semangat. Siap. Nah, ada hikmahnya ya kan lur. Jadi mulai sekarang kalau di tempat lu ada jalan rusak atau ada kecurigaan gitu tentang dana desa tentu dengan bukti-bukti yang ada gitu ya, jangan cuma asal ngomong aja, bisa dikontenkan gitu ya. Syukur-syukur dinotis oleh Kang Deddy Mulyadi sehingga itu bisa membuat kebijakan seperti ini gitu loh. Dan ini kan hasil dari laporan dari warga. Nah, sampai ke gubernur, kemudian gubernur mengeluarkan surat edaran yang berisi tentang, tentu saja ini hal positif gitu kan, sebuah transparansi untuk menjaga akuntabilitas itu kan hal yang positif. Oke? Nah, kecuali orang-orang yang ya dalam tanda kutip mafia mafia anggaran pasti nggak suka. Oke, nah jadi ya ini memang harus segera dilakukan karena walaupun menurut kami juga gini ya, nggak cuman sampai sebatas tingkat desa atau kelurahan. Kalau bisa sampai ke tingkat RT, ya pokoknya ada dana yang mengalir, itu harus dilakukan pelaporan dalam bentuk media sosial. Nah, ini penting. Pertama, kalau di sebuah kampung ataupun di sebuah RT ataupun RW, itu misalnya ada kayak dana CSR, ya kan? Terus kemudian ada dana-dana yang mengalir dari desa dianggarkan untuk sebuah RT ataupun RW, itu pun wajib dilaporkan kepada masyarakat. Oke, karena gini, selama ini mungkin yang terjadi adalah masyarakat itu tidak ngerti gitu kan. Dan masalahnya kadang-kadang masyarakat itu cuma dijadikan kayak keset untuk menyerap anggaran. Kalau ini nggak dibuka, ya kan kasihan masyarakat. Oke, nah contohnya seperti video berikut ini lor ya, kita saksikan. Ini adalah sebuah kampung Cikaruncang yang dia sudah mengaplikasikan bentuk transparansi pelaporan anggaran, uang masuk dan juga uang keluar. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Cikaruncang. Rampes, teteh. Dengan ini saya sampaikan informasi penerimaan dan pengeluaran keuangan kas warga Kampung Cikaruncang terhitung mulai tanggal 15 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025 per pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Total realisasi penerimaan sebesar Rp4.464.000 dengan rincian sebagai berikut. Uang kas ronda sebesar Rp3.729.000. Ini dari retribusi atau pengelolaan uang parkir sebesar Rp435.000. Hadiah lomba pawai Agustus sebesar Rp300.000. Adapun realisasi pengeluaran kas warga Kampung Cikaruncang selama periode 15 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut. Bulan Oktober, pengadaan alat dan bahan tempat kererek ronda sebesar Rp253.000. Bulan November, pembelian genset Rp900.000, kegiatan bakti makam Rp35.000, pembelian peralatan berupa baterai Rp42.000, jenguk warga sakit masing-masing Rp100.000 kepada 2 orang sebesar Rp200.000,
Biaya ambulans warga yang meninggal Rp250.000. Nah, gitu lur ya. Jadi itu adalah salah satu contoh gitu ya. Kalau kita ingin membuat sebuah konten ataupun sebuah data tentang akuntabilitas gitu, tentang transparansi informasi publik yang berhubungan dengan anggaran. Nah, jadi ada uang masuknya berapa, sumbernya dari mana, kemudian uang keluarnya berapa, dipakai atau dipergunakan untuk apa. Jadi masyarakat bisa mengecek. Kayak tadi kan, bahwasanya untuk beli genset, ya kan 900.000 ini contohnya. Nah, maka masyarakat akan bisa mengecek mana gensetnya. Oh ini mereknya apa, terus kemudian dicek harganya berapa, bener nggak 900. Dengan cara seperti ini, maka akan bisa meminimalisir yang namanya korupsi. Kalau kita bicaranya korupsi, ya itu dari tingkat manapun itu pasti ada. Cuman mungkin skalanya aja yang berbeda. Kalau misalnya korupsi di tingkat paling rendah, ya paling hanya berapa duit gitu kan, hitungannya ratusan ribu atau mungkin jutaan. Tapi kalau udah skalanya tinggi, skalanya nasional, itu bisa sampai miliaran bahkan triliunan. Nah, jadi inilah gunanya konten, oke? Kalau nggak ada konten, Kang Deddy Mulyadi nggak akan tahu kondisi jalan di Garut, di desa ini yang lagi viral ini, nggak tahu seperti apa situasinya. Jadi konten ini penting sekali. Jadi jangan lagi mengatakan gubernur konten, karena manfaatnya jauh lebih banyak. Dan melalui konten lah terjadi interaksi. Karena gini loh ya, Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur itu nggak mungkin menjangkau jengkal demi jengkal setiap tanah yang ada di Jawa Barat. Nah, dengan adanya konten seperti ini interaktif, ini kan berarti komunikasi dua arah. Ya, jadi ada warga yang melaporkan sebuah kejadian di mana tempat itu kemungkinan belum terjangkau oleh Kang Deddy Mulyadi. Akhirnya Kang Deddy Mulyadi menjadi tahu. Ketika ini viral, mereka dipanggil, keluarlah informasi-informasi dan yang paling penting adalah sebuah kebijakan karena beliau adalah sebagai gubernur. Dan ini harus ditaatin karena adalah surat edaran. Dan pasti masyarakat ataupun rakyat juga senang. Gitu loh, karena mungkin selama ini sudah terwakilkan gitu ya. Masyarakat yang merasa resah, masyarakat yang merasa kok dana desa besar tapi kok nggak ada sih gitu kan, bentuk-bentuk yang dibangun ataupun jalan tetap rusak. Nah, ketika ada hal seperti ini, masyarakat bisa membuat laporan. Gitu. Ketika mereka melihat, wah dananya sebesar ini, terus kemudian untuk membangun jalan ini, tapi ternyata tidak dibangun jalannya, ya maka masyarakat juga berhak membuat kontennya atau membuat laporan terhadap desa yang bersangkutan. Oke lur? Jadi clear ya, jadi ini sangat bagus sekali dan kami sangat mendukung. Dan semoga ini bisa diimplementasikan bahkan sampai dengan tingkat RT. Karena kami rasa ketika ini dilakukan, banyak oknum-oknum yang tadinya gitu ya mengambil kesempatan dalam kesempitan akan menjadi semakin sempit ruang geraknya. Dan masyarakat juga memiliki power untuk speak up, untuk berbicara gitu. Jangan sampai masyarakat cuma dijadikan sebagai sarana untuk menyerap anggaran doang. Oke? Clear ya lur ya? Nah, buat dulu semua yang setuju dengan kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini, sok silakan tuliskan pendapat lur di kolom komentar. Oke, mungkin begitu untuk video kali ini ya lur ya. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi wilayah yang lebih baik lagi. Baik itu dari tingkat RT, RW, desa, bahkan sampai provinsi. Dan mudah-mudahan di Jawa Barat ini bisa mencapai Jawa Barat istimewa. Dan tentu saja kita sangat bersyukur sekali memiliki gubernur seperti Kang Deddy Mulyadi. Kami mohon maaf apabila ada data, fakta, narasi maupun opini dari kami yang masih belum tepat. Buat dulur semua yang ingin berkomentar, sok mangga silakan berkomentar. Akan tetapi tetap dijaga komentarnya untuk selalu baik dan juga bijak. Syukur-syukur memberikan komentar yang membangun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.